Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Selamat siang. Terima kasih sebelumnya karena Bapak sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan wawancara pada hari ini. Sebelum kita mulai kegiatan wawancara, saya ingin menjelaskan kepada Bapak terlebih dahulu terkait pembahasan wawancara hari ini, yaitu terkait materi modul 3.1 tentang pengambilan keputusan seorang pemimpin. Di sini Bapak selaku Kepala Sekolah SDN 07 Binong Kampung Dalam dan sudah memiliki banyak sekali pengalaman menjadi kepala sekolah. Jadi Bapak adalah narasumber saya pada hari ini. Yang pertama itu selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral. Bisa Bapak ceritakan salah satu kasus yang pernah Bapak alami? Terima kasih Pak Restu. Berdasarkan kasus yang telah kita hadapi ya dari berbagai sekolah dalam pengambilan keputusan atau decision making, maka kita harus memperhatikan kasus itu berulang-ulang. Seperti yang kita contoh itu ada guru yang terlambat. Terlambat itu mungkin bermacam-macam masalah yang adanya. Mungkin misalnya si guru A terlambat mungkin karena anaknya sakit. Betul. Guru B terlambat mungkin karena mobilnya atau motornya bocor. Ya. Yang ke guru C sakit, terlambat datang, itu bisa nantinya misalnya orang tuanya dirawat di rumah sakit. Jadi berdasarkan dilema etika dalam pengambilan keputusan, maka kita harus berhati-hati. Seperti itu, harus tahu faktor-faktor penyebabnya. Jangan kita memvoting atau memfinish atau mengeksekusi langsung guru itu dicap sebagai guru yang kurang baik gitu. Jadi makanya kita lihat dulu, misalnya terlambat 1 kali kita biarkan, 2 kali kita biarkan. Kita kan ada buku pembinaan. Ya, benar. Dari pembinaan itu nantinya bukti-bukti yang ada bagi kita itu kita telusuri apa faktor penyebabnya. Oke, benar sekali Pak. Jadi ditelusuri terlebih dahulu faktor-faktor penyebab kenapa guru tersebut terlambat ya Pak ya. Berdasarkan kasus terlambat ini Pak, bisakah Bapak ceritakan pengalaman Bapak dalam menangani sebuah kasus, misalnya guru A misalnya, Bapak tidak harus menyebutkan identitas aslinya, boleh Bapak samarkan itu, bisa Pak ceritakan? Bisa kasus tadi kan? Ya. Bisa kasus tadi, misalnya guru ini sering terlambat, misalnya guru A. Kan kita sudah tahu mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya tadi. Misalnya guru ini terlambat, mungkin kondisi jarak rumah sekolah jauh. Ya. Nah, itu faktornya. Kemudian kita ambil satu-satu, misalnya terlambat itu mungkin diada-adakan berdasarkan tipe manusia itu kan kita paham bahwa tipe manusia ada yang tipe X, ada tipe Y. Kalau dia tipe X, memang manusia itu harus menghadapinya dengan cara otoriter. Nah, kalau tipe Y itu bisa kita hadapi dengan teman yang enggak teman atau tutor sebaya, ya kan? Nah, dalam kasus ini mungkin di cara penyelesaiannya yaitu kita biarkan dengan ada dokumen-dokumen pembinaannya, kemudian kita bawa dalam rapat tanpa dibaca label atau nama gurunya. Misalnya yang terlambat itu kita kembali masukkan self of control, itu konsep diri. Nah, konsep diri itu nantinya dengan kata-kata 5W1H atau adik simba. Nah, itu kan dengan pertanyaan itu kita tahu mengapa dia terlambat. Itu nantinya di sana ada manajemen kalbu. Manajemen kalbu itu kita seorang guru, Pak Fungsi ada sana tuh, siapa saya. Nah, kalau seorang guru terlambat, apa akibatnya? Nah, itu rutin. Kemudian cara penyelesaiannya, tanamkan konsep diri, self of control tadi, dengan kata-kata 5W1H tadi, ya kan? Bagaimana? Kemudian bentuk manajemen kalbu, bahwa bekerja itu harus dengan berpikir kritis. Kemudian bernalar kritis itu kita pikirkan
bekerja itu bukan kerja keras saja, itu kerja tuntas, kerja itu keras kerja keras, kerja tuntas, kerja itu dalam melalui apa tuh kalbu. Nah, dengan kalbu itu kerja itu harus dengan hati. Nah, makanya itu dilakukan pembinaan dalam rapat kedinasan, sehingga nantinya nampak kita itu mana guru ini kan kita sudah belajar bahasa isyarat, bahasa tubuh. Nah ini bisa orang ini dibentuk atau enggak. Insya Allah kalau dia mantap menilai kalbunya bahwa pekerjaan itu harus tanggung jawab diri sendiri kepada Tuhan, masyarakat, bangsa dan negara. Nah kalau itu terbentuk maka guru itu tidak akan mau terlambat lagi. Benar sekali, Pak. Jadi selain mempertimbangkan peraturan yang ada, kita juga harus rasa peduli kita ya Pak dari. Maksudnya kita tuh pikirkan itu ada ya hasil akhirnya, hasil akhir, kemudian peraturan, kemudian peduli terhadap guru itu apa penyebabnya. Jadi terus sekali Pak. Itu prinsip-prinsip dalam dilematika. Oh, dilematika. Oke. Lanjut Pak. Ini untuk pertanyaan selanjutnya. Tadi Bapak sudah menjelaskan itu penyelesaiannya sudah, kemudian langkah-langkah yang selama ini Bapak lakukan sudah, kemudian prinsipnya sudah ya Pak ya. Selain memikirkan peraturan, kita juga memikirkan faktor-faktor, kemudian kita kaitkan dengan perasaan kita atau hati nurani kita ya Pak. Kemudian selama Bapak memimpin sebagai kepala sekolah, apakah ada pro atau kontra dari bawahan Bapak terhadap kebijakan atau keputusan yang Bapak ambil selama ini? Dalam organisasi, dalam pengambilan keputusan decision making, semua yang kita lakukan tentu ada pro dan kontra. Ada yang bersifat individu, yang bertentangan dengan kemasyarakatan. Kemudian ada nantinya yang apa itu, yang individu masyarakat. Kemudian kalau jangka pendeknya, jangka pendek memang guru terlambat tadi tidak terpengaruh, tapi jangka panjang nantinya berpengaruh terhadap hasil belajar. Nah, kemudian ada lagi nantinya itu apa tuh, ada masalah rasa keadilan. Ya. Oh kasihan awak ini nggak aturan, kan awak ini nggak aturan, peraturan begini. Tapi kita satu sisi dengan ada peduli awak kita lingkungan tadi pada guru tadi, maka kita akan kasihan. Nah itu dilema etika yang harus kita hadapi dalam seorang pemimpin itu. Kemudian setelah Bapak menemukan atau mendapati kasus guru yang bermasalah itu kan, seperti guru terlambat yang Bapak ceritakan tadi, saya sudah dengar jawaban dari Bapak, yaitu kita biarkan dulu, kita pantau untuk beberapa kali beliau terlambat itu kan. Kemudian kita bawa rapat, kemudian lakukan pembinaan secara individual, kemudian masih ulang indikator yang sama, kasih SP1. Kemudian untuk jadwal sendiri Pak, apakah Bapak menyediakan waktu untuk jadwal pembinaan, kemudian bagaimana Bapak melakukan tindak lanjut terhadap pembinaan yang Bapak lakukan? Ada jadwalnya. Pembinaan itu kita secara struktural itu ada pembinaan rapat kedinasan. Nah, itu bisa 2 kali dalam sebulan. Itu pembinaan secara umum dulu, perilaku umum yang muncul secara keseluruhan ya. Nah, dibawa dalam rapat kedinasan. Ini ceritanya, ini yang terjadi, ini solusinya, kan pembinaan tuh. Kemudian apabila 1 atau 2 minggu guru yang si A tadi masih juga seperti indikator yang sama, lakukan pembinaan secara individual lagi. Nah, individual, kemudian dari individual itu harus ada hitam atau putih. Nah, ada kita harus punya buku pembinaan, tanda tangan. Kemudian sudah 2 minggu kita berubah atau enggak? Kalau berubah langsung ke pembinaan kedua. Sudah pembinaan kedua langsung masih 2 minggu, 3 minggu juga tidak berubah, langsung pembinaan ketiga dengan indikator yang sama. Dan sudah batas itu kita harus konsultasi dengan pengawas. Nah, lakukan pengawas lagi, ini masalah guru saya, apa solusinya? Pembinaan sudah ada, dan kita membawa bukti-bukti pembinaan itu. Ini bukti pembinaan, kalau ada fotonya, dokumennya, nah itu dibawa. Itu maka sekarang harus ada aksi nyata. Nah ini buktinya secara pembinaan. Kalau 1, 2, 3 baru kasih SP1.
Lanjut, kalau masih itu indikator muncul, masih objek yang sama, orang yang sama, lanjutkan SP2. Lanjut SP3. Kalau nanti SP3, maka pemimpin dinas akan mengambil keputusan. Maka serahkan pemimpin Anda, maka dia akan harus ambil suatu keputusan bahwa ini tidak layak menjadi seorang pendidik. Oke. Jadi tadi Bapak sudah menjelaskan seandainya hal ini tidak juga dapat diselesaikan secara oleh kepala sekolah itu kan, Bapak akan melibatkan pengawas atau orang dinas ya Pak ya. Kemudian untuk sebelum Bapak memutuskan segala sesuatu, memutuskan keputusan, apakah pernah Bapak berkonsultasi atau meminta pendapat dari rekan bawahan yang lain Pak? Ada tuh, seperti diadakan pembinaan rapat. Rapat, kemudian kita cari objeknya sesi guru A, guru B. Itu kita lihat perilaku sehari apa. Ya. Kita lihat perilaku sehari sampai kita telusuri perilaku sampai ke rumah. Nah, bagaimana faktor rumah tangganya, bagaimana sosial ekonominya. Itu ada faktor itu. Kalau sudah kita tahu faktor-faktor penyebabnya itu, maka dilakukan pembinaan secara pribadi. Atau istilahnya itu mungkin nantinya terkait juga dengan supervisi klinis tuh. Jadi kita carikan masalah dia, apa masalah dia, kita melakukan pembinaan. Nah, kan itu yang ditakuti, apa istilah coaching nantinya, ada tirta. Nah, sehingga nantinya dia menemukan solusi masalah sendiri supaya dia jangan terlambat datang sekolah. Solusinya datang dari diri sendiri. Jadi ya dari dia sendiri dia mencari. Nah, itu yang konsep diri itu. Jadi seorang guru itu harus paham dia bahwa dia digugu dan ditiru. Oke, kemudian Pak, dari semua kasus yang muncul yang Bapak hadapi itu kan sampai saat ini, kira-kira setelah pengambilan keputusan, apa amanat untuk diri Bapak sendiri sebagai seorang pemimpin yang bisa Bapak ambil dari kasus tersebut? Di amanat kita dan seorang pemimpin itu jangan cepat mengambil keputusan. Karena misalnya kita sedang emosi, yang kedua nantinya pikir dulu 7 kali dalam keputusan itu nantinya akan berdampak ke organisasi. Nah, bagaimana organisasi produktif? Tentu harus pemimpin yang efektif. Tentu harus ada dengan amanatnya, kita itu jangan cepat-cepat mengambil keputusan orang dicat ini. Harus tahu kita apa faktor yang melatar belakang. Jadi dengan tahu latar belakang itu kita carikan solusi-solusi, baik solusi pribadi maupun dalam kedinasan. Nah, itu amanat saya supaya kita berhati-hati, jangan mengambil keputusan cepat dan lihat perilaku kerja pembinaan yang kita lakukan, apakah ada perubahan. Kalau ada perubahan berarti lanjutkan pembinaan selanjutnya. Tapi kalau ada perubahan berarti apakah itu kita pahami dulu manusia atau manusia B. Nah, kalau dia sudah tahu kita dulu, maka kita hadapi dia bisa tidak dikolaborasikan manusia menjadi manusia Z. Terima kasih. Oke, itu saja ya Pak ya. Jadi mungkin itu saja sesi wawancara pada hari ini Pak. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak. Semoga penjelasan dari Bapak ini menjadi pelajaran bagi kami selaku guru dan kedepannya nanti akan menjadi seorang pemimpin dalam pembelajaran Pak. Jadi mudah-mudahan Bapak Restu menjadi pemimpin instruksional untuk penyambat. Amin, amin, amin. Oke, terima kasih banyak ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang Pak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak karena Bapak sudah berkesempatan dan juga meluangkan waktunya untuk kegiatan wawancara hari ini Pak. Adapun saya jelaskan terlebih dahulu bahwasanya kegiatan wawancara kita ini terkait dengan pengambilan keputusan oleh seorang pemimpin, khususnya Bapak sebagai kepala sekolah. Jadi saya ingin bertanya kepada Bapak dan juga ingin meminta ilmu lah dari Bapak terkait bagaimana sikap Bapak sebagai seorang pemimpin gitu kan. Gini Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang terdapat di sekolah Bapak? Bisakah Bapak ceritakan apakah ada kasus-kasus atau permasalahan yang pernah Bapak selesaikan selama ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjawab pertanyaan saudara, lebih baik saya ceritakan dulu sedikit kondisi saya pada hari ini. Mohon maaf, saya tidak pakai baju yang begitu formal, cuman pakai baju olahraga. Kebetulan saya tadi lagi goro bersih-bersih di sekolah. Oke, sama kita Pak. Ya. Tentang masalah yang saudara tanyakan tadi, saya sebagai pimpinan mengidentifikasi dulu masalah guru. Kita taruhlah guru A gitu. Apa permasalahan yang dia lakukan, yang dilakukan atau yang dilanggarnya. Saya mengidentifikasi dulu dengan rekan kerjanya, ada apa, kenapa guru A tadi sering melakukan atau melanggar peraturan sekolah, misal terlambat atau bagaimana. Saya temui dulu, saya cari dulu dengan koleganya. Setelah saya dapatkan inti masalahnya dari guru A tadi, baru saya panggil si guru A untuk menghadap ke saya memecahkan masalah si guru A tadi. Misal dia terlambat, rumahnya di mana, apa masalahnya. Misal rumahnya jauh, taruhlah kita ambil contoh di luar kota Padang gitu. Misalnya di Solo, sering dia terlambat. Itu kan tidak berdasarkan langsung dari keinginan beliau gitu. Itu kendala beliau di jalan, mungkin cuaca, keadaan alam atau bagaimanapun kendaraannya. Masih bisa kita toleransi kepada si guru A tadi atas keterlambatnya. Seperti itulah saya mengambil keputusan terhadap guru saya yang melakukan atau melanggar peraturan sekolah tadi. Dia ada guru yang terlambat yang pernah Bapak selesaikan masalahnya Pak. Ini merupakan dilema etika tersendiri bagi Bapak ya. Di satu sisi itu melanggar aturan. Di sisi kebijakan kita sebagai karena jauh keluarganya. Gitu. Oke Pak. Lanjut Pak. Kemudian tadi Bapak sudah menjelaskan terkait penyelesaian kasus guru yang terlambat tadi ya Pak ya. Penyelesaian kasus guru terlambat tadi. Kira-kira bagaimana langkah-langkah yang Bapak lakukan mulai dari mengidentifikasi permasalahan tersebut Pak sampai Bapak menyelesaikannya? Ya, seperti cerita saya semula tadi, saya mengidentifikasi permasalahan tadi tidak langsung kepada guru si A yang melakukan pelanggaran tadi atau terlambat tadi. Saya dulu tanya kepada koleganya, guru yang lain, kenapa si A tadi sering terlambat, ada apa, problemnya gimana gitu. Saya tanyakan dulu. Setelah saya dapatkan titik terangnya, baru saya panggil guru si A tadi menghadap kepada saya, tetapi tidak mengganggu proses belajarnya. Mungkin pas istirahat atau nanti kita ambil waktunya sebentar menjelang pulang atau pulang sekolah. Seperti itu. Oke. Kemudian Pak, jadi di sini saya lihat bahwasanya ada prinsip rasa kasihan yang dalam diri Bapak dalam mengambil sebuah keputusan gitu ya Pak ya. Kemudian dari keputusan yang selama ini Bapak ambil, apakah ada pro dan kontra terhadap keputusan yang Bapak ambil dari berbagai pihak, itu termasuk anggota masyarakat atau warga sekolah, guru-guru lain dari guru-guru lain Pak? Ya, otomatis kita sebagai pimpinan dan mempunyai anggota, guru, partner kerja lah namanya. Pro dan kontra itu biasa di dalam sebuah organisasi. Tetapi bagaimana kebijakan kita sebagai pemimpin untuk mereda yang pro dan kontra tadi. Kalau yang pro otomatis kan sudah mendukung kita. Yang kontra terhadap kita, bagaimana kita membina pula guru atau keluarga di sekolah tadi untuk
kita membinanya supaya jadi sinkron gitu. Kalau untuk di luar dari lingkungan sekolah, misalnya masyarakat setempat, ada yang kontra dengan dalam tanda kutip keadaan sekolah, ada guru yang terlambat, apakah tidak ada melakukan pembinaan kepala sekolah, itu urusan kepala sekolah dengan masyarakat tadi. Tidak boleh bagi saya untuk guru langsung menanggapi hal itu gitu. Akan kita temuilah kita sebagai pemimpin masyarakat yang berkomentar terhadap kolega kita atau partner kerja kita tadi atau guru tadi, untuk kita sampaikan kepada dia, ke masyarakat tadi. Guru A tadi terlambat, situasinya seperti ini, itu bla bla bla. Kemudian tidak perlu pula ibu sebagai warga lingkungan sekolah untuk memvonis guru saya seperti itu. Lebih baik ibu mengatakan dulu seperti apa kendala ibu kepada pihak sekolah atau saya sebagai pimpinan atau kepala sekolah di sekolah itu. Oke, terima kasih Pak. Jadi sebagai seorang pemimpin tentu Bapak mempunyai kekuasaan atau power tersendiri di sekolah. Jadi hal itu yang Pak gunakan, bahwasanya segala sesuatu kalau bisa diselesaikan secara internal, selesaikan secara internal. Walaupun ada pun dari pihak lain yang mempertanyakan atau mempermasalahkan permasalahan internal yang ada di sekolah, tentu harus sama Bapak harus di sana ya. Kemudian apakah ada Bapak menyediakan jadwal tertentu untuk pembimbingan? Kalau untuk jadwal bimbingan, kami di sekolah sebagai kepala sekolah menyediakan waktu pembinaan tadi di luar waktu proses belajar anak di sekolah. Mungkin kita mengadakan meeting atau rapat setelah pulang sekolah, refreshing sepulang sekolah. Seperti itu saya melakukan pembinaan terhadap guru saya. Ataupun ada guru tadi yang bermasalah, saya memanggil guru tadi di luar jam proses belajarnya gitu. Tidak mengganggu anak kita belajar gitu. Oke. Jadi ada ya Pak ya, jadwal yang sudah Bapak sediakan untuk kegiatan pembinaan. Oke. Kemudian selama ini adakah seseorang atau faktor-faktor yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Misalnya Bapak minta saran dari rekan sesama guru atau dari pihak lain atau bagaimana? Dalam saya melakukan kebijakan sebagai kepala sekolah atau pemimpin di sekolah tadi, kebijakan yang saya ambil itu saya komunikasikan dulu dengan kolega-kolega yang ada di sekolah, ataupun saya sebagai kepala sekolah dengan kepala sekolah yang lain melakukan dulu yang namanya komunikasi dengan kolega saya sebagai kepala sekolah. Barulah nanti saya identifikasi, saya istilahnya saya analisa lagi bagaimana keputusan yang harus sebaiknya yang bijak saya ambil di sekolah saya dengan guru-guru yang dari sekolah. Peraturan tidak harus A dan tidak harus kaku. Kita sebagai kepala sekolah, kita sebagai pimpinan itu legowo terhadap kebijakan-kebijakan yang harus kita ambil. Oke. Kemudian terakhir Pak, ini amanat ya Pak ya, dari semua kebijakan atau keputusan yang sudah Bapak ambil terhadap suatu permasalahan, apakah ada pesan tersendiri atau amanat lah untuk diri Bapak sebagai seorang pemimpin yang bisa Bapak ambil dari kebijakan atau pengambilan keputusan yang sudah Bapak lakukan? Oke, terima kasih. Kebijakan yang saya ambil selaku pimpinan atau kepala sekolah, tujuannya cuma satu, bagaimana pembinaan dan pengajaran kita terhadap sasarannya kepada siswa-siswi di sekolah untuk lebih maju lagi atau bergiat lagi untuk belajar. Kalau saya sebagai kepala sekolah dengan kolega saya, dengan partner kerja, guru-guru, saya mengambil keputusan yang sesuai dengan keadaan di sekolah tadi, dan saya beri pembinaan terhadap guru tadi. Kalau itu baik, silakan lanjutkan. Tapi kalau tidak, kalau ada kendala, kita lakukan komunikasi kepala sekolah dengan guru
Begitupun juga saya sebagai pimpinan atau kepala sekolah di sekolah saya, kalau saya terkendala untuk melakukan sebuah keputusan, saya akan melakukan juga komunikasi terhadap kolega saya di kepala sekolah gitu. Baru saya ambil pembinaan terhadap guru. Pokoknya selagi itu bagus untuk sekolah, kita maju. Oke. Oke, terima kasih Pak atas jawaban yang sangat memotivasi Pak, yang sangat menginspirasi dari Bapak sebagai seorang pimpinan. Semoga apa yang Bapak sampaikan hari ini bermanfaat baik itu bagi diri saya maupun bagi rekan-rekan guru lain yang kedepannya akan menjadi seorang pemimpin pembelajaran. Jadi sekali lagi terima kasih Pak atas waktunya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.